warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul dalam kegiatan aksi nyata modul 1.4 pendidikan guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Sleman pada pagi hari ini. Tak lupa sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang telah memimpin kita menuju jalan yang lurus. Izinkan saya selaku MC pada hari ini akan menyampaikan susunan acara. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua menyanyikan Indonesia Raya, yang ketiga kegiatan inti, dan yang terakhir adalah penutup. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara kita pada hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara yang kedua Indonesia Raya, kepada Ibu Daru saya persilahkan. Untuk acara selanjutnya adalah kegiatan inti. Materi akan disampaikan oleh Ibu Christine. Ya, persilakan. Baik, selamat siang Bapak Ibu. Selamat siang. Masih semangat? Semangat. Coba saya minta untuk Bapak Ibu bangkit berdiri, kita mau senam. Daripada duduk nanti mengantuk, kita akan senam. Tetapi senamnya ini senam yang tidak jauh dari
kehidupan kita, yaitu senam ponsel. Kita akan senam sekaligus menggerakkan apa yang bisa kita lakukan ketika kita memegang ponsel atau HP kita. Ya. Siapkan gerakannya ya, Bapak Ibu yang semangat. Jempolnya naik turun. Nah, jempolnya naik turun seperti kita mengetik. Tunduk, tegak, tunduk, tegak. Oh, ini saya lagi moto. Nah. Telepon, lagi telepon. Pindah teleponnya. Lagi scroll sosmednya. Ya, ini selfie. Nah, selfie. Selfie lagi. Nah, gayanya senyum. Nah, lagi video. Lagi Bapak Ibu, bikin video lagi. Gaya, iya. Silahkan duduk. Terima kasih sekali sudah semangat untuk siang ini, meskipun tadi kita sudah di materi pertama. Materi 1, 2, dan 3 disampaikan oleh Bapak Kakung, dan materi ke-4 sampai 6 nanti bersama saya. Semoga Bapak Ibu masih semangat ya, karena ini sudah siang, cuacanya cukup panas, kita habis makan, jadi biasanya kebutuhan jasmani untuk ngantuk itu menghampiri kita. Oke, lanjut materi Materi keempat nanti adalah tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kemudian materi kelima adalah restitusi yang sudah tadi disampaikan oleh Pak Kakung, yaitu tentang 5 posisi kontrol. Kemudian masih restitusi lagi, yaitu tentang segitiga restitusi. Begitu. Nah, oke, kita masuk ke materi yang pertama atau yang pertama dengan saya, yang keempat dari keseluruhan materi ini, yaitu tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Next, lanjut. Oke, baik. Di sini ada sebuah kasus. Ibu Ambar, guru kelas 2 SD Pelita Hati, bukan Pak Jarwanto ya Pak. Sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Doni, nama anaknya itu Doni. Beberapa anak di kelas 2 telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang sering kali meminta bekal makan siang dengan memaksa. Jika bapak atau ibu menghadapi situasi seperti Ibu Ambar sebagai wali kelasnya, apa yang akan bapak ibu lakukan? Menurut bapak atau ibu, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Paham ya? Saya akan membagikan kertas di sini. Nanti silakan bapak ibu tuliskan kira-kira apa yang menjadi kalau kita sebagai gurunya, sebagai Ibu Ambar, itu apa yang akan kita lakukan
dilakukan, kemudian alasan Doni itu kira-kira apa? Kenapa kok dia sering kali meminta bekal makan siang temannya dengan cara memaksa? Gitu ya? Nanti kemudian kertas yang sudah Bapak Ibu tulis bisa ditempelkan di depan. Ada dua pertanyaan. Yang pertama, jika Bapak Ibu itu sebagai Ibu Ambar, apa yang akan dilakukan? Yang kedua, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal tersebut? Di sini nanti tidak ada jawaban salah atau benar nih, karena yang pertanyaan kedua adalah kira-kira. Jadi sepemahaman Bapak Ibu mau. Sampun Bu. Nggih, kita telepon. Oh, ketika sudah. Bisa. Tadi sama pacar gara ya. Ya, sudah terkumpul jawaban dari Bapak Ibu semua di sini. Akan saya bacakan satu persatu. Yang pertama adalah wawancara dengan Doni. Mungkin Doni tidak membawa bekal karena tidak disiapkan di rumah. Kemudian yang kedua, tetap diberikan karena Doni ingin diperhatikan dulu. Lalu dipanggil anaknya, diberikan pengertian bahwa memaksa itu tidak baik. Lalu bertanya kepada Doni alasan Doni melakukan hal tersebut. Nah, mungkin alasannya adalah iseng atau usil gitu ya. Lalu Ibu Ambar menanyakan anak bekal kok tidak membawa karena ibunya tidak memperhatikan orang tuanya ini. Kemudian yang terakhir adalah komunikasi dengan orang tua Doni. Alasannya ingin diakui oleh teman. Nah, ini kita simpan dulu jawaban dari Bapak Ibu. Kemudian lanjut next. Nah, dalam kasus Doni tadi akan muncul berbagai jawaban. Seperti yang Bapak Ibu sudah tuliskan tadi juga tidak ada yang sepakat satu jawaban gitu kan ya. Nah, ini sama. Dalam kasus Doni tadi, apabila jawaban Doni ketika ditanya oleh Ibu Ambar adalah karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang, maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Doni adalah kebutuhan untuk makan. Itu berarti kebutuhan dasar untuk apa, Bu? Bertahan hidup, gitu kan? Karena dia merasa lapar. Ada yang tadi di sini yang menuliskan karena bekal tidak disiapkan. Ya, ini karena jadi dia lapar, maka dia merebut bekal temannya. Lanjut. Nah, kebutuhan bertahan hidup atau survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Ini juga biasa kita kenal dengan kebutuhan pokok, gitu ya, kebutuhan primer ya. Lalu lagi jawaban yang kedua. Dalam kasus Doni, jika menjawab bahwa alasannya mengambil bekal temannya karena dia merasa senang, temannya jadi memperhatikan dia, maka temannya melaporkan tindakan itu pada gurunya dan gurunya memberitahu orang tuanya, sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia. Maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Doni adalah cari perhatian, gitu ya. Next.
Ternyata dia kebutuhan untuk diterima, akan kasih sayang dan rasa diterima oleh orang yang dia cintai, orang tua dan gurunya. Ya. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Itu tadi Bapak Ibu juga sudah menuliskan di sini. Ada yang menuliskan begitu. Lanjut untuk yang ketiga, dalam kasus di atas tadi, apabila jawaban Doni adalah dia merasa hebat karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya, maka sebetulnya Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu jati diri, kepercayaan diri. Lanjut tentang penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Tadi di sini ada yang menulis juga ingin diakui teman. Ya, betul. Itu kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Dengan seolah-olah menunjukkan kemampuan kita itu juga merupakan kebutuhan dasar manusia. Gitu. Lanjut. Untuk yang keempat, bila jawaban Doni dalam kasus di atas adalah bahwa dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah, karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama. Oleh karena itu, dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Maka Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan apa? Lanjut terus. Kebebasan kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Ini kita sebagai manusia itu juga membutuhkan hal yang bebas melakukan apa yang menjadi kebutuhan kita gitu loh, tidak terkekal gitu. Oke, lanjut Mas. Lalu dalam kasus tadi, bila Doni menjawab bahwa ia melakukan karena iseng, ia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena diambil makanannya, dan menurut dia ekspresi teman-temannya itu lucu, maka berarti Doni sudah berusaha memenuhi kebutuhannya akan kesenangan. Betul. Kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Nah, dari semua yang sudah tadi ada di paparan dan apa yang sudah dituliskan Bapak Ibu ternyata sejalan, secara tidak kita sadari, dan mungkin dengan bahasa yang berbeda. Padahal saya yakin Bapak Ibu juga belum baca materi yang akan saya sampaikan, ya kan? Ternyata Bapak Ibu guru di sini semuanya luar biasa. Baik, dari yang sudah tadi kasus Doni dan apa yang menjadi perkiraan jawaban Doni, dan juga kita sudah menyimpulkan dia itu butuhnya akan apa gitu, kita bisa menyimpulkan ada 5 kebutuhan dasar manusia. Konsep 5 kebutuhan dasar manusia tidak hanya berlaku bagi anak-anak atau murid, namun juga bagi manusia dewasa. Nah, di dalam setting sekolah, para tenaga pendidik dan kependidikan juga membutuhkan atau kita ingin memenuhi 5 kebutuhan dasar ini. Nah, yang pertama adalah bertahan hidup. Jelas, ini adalah kebutuhan primer, kebutuhan pokok. Lalu kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Ini tidak hanya di sekolah, tetapi kita di rumah pun biasanya membutuhkan kebutuhan dasar ini, yaitu kasih sayang dan ingin diterima, rasa diterima oleh orang tua kita, oleh pasangan kita, oleh anak-anak kita, oleh cucu mungkin gitu. Lalu yang ketiga adalah kebutuhan akan kebebasan. Jadi manusia, tidak hanya anak-anak, kita pun juga menginginkan untuk bebas. Yang
yang merdeka, bebas melakukan apapun, tidak ada yang melarang gitu. Selama itu hal yang positif kita lakukan, harapannya kan ya apa toh wong touring wae kok ora entuk gitu ya Pak Tri ya. Padahal itu tujuannya untuk healing gitu ya Pak, untuk refreshing apa. Tapi ternyata itu kalau misalnya dilarang bisa membuat kita kecewa ya Pak. Iya. Untungnya boten ya Pak. Boten. Lalu akar kesenangan hampir mirip dengan kebebasan. Kesenangan hampir dengan kebebasan. Kalau kebebasan tadi kita bebas menentukan pilihan, kalau kesenangan ya kita bebas untuk melakukan apa yang menjadi kesenangan kita. Lalu penguasaan juga. Kita itu butuh diakui. Oh, iki loh aku guru kelas 1, ya kan? Oh, iki loh aku guru kelas 2, iki loh aku tak guru olahraga, gitu. Itu kita butuh diakui untuk akan ini tadi penguasaan. Dan itu memang merupakan 5 kebutuhan dasar manusia yang tidak hanya murid saja, tetapi kita pun sebagai orang dewasa juga membutuhkannya. Yang berikutnya adalah dunia berkualitas. Dunia berkualitas kita adalah tempat khusus dalam pikiran kita, tempat kita menyimpan gambaran representasi dari semua yang kita inginkan, bisa berisi orang-orang, hal-hal apa saja yang terbaik dalam hidup kita, dan membuat kita merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasar kita. Nah, coba Bapak Ibu rasakan. Coba Bapak Ibu pikirkan lagi. Karena kita itu di dalam satu dunia yang sama, hampir setiap hari bersama. Apakah tempat ini sudah menjadi dunia berkualitasnya Bapak Ibu? Saya ingin tahu jawabannya. Urut saja, monggo dari Bu Isma. Apakah kehidupan kita di sekolah ini bersama murid dan rekan-rekan guru dan tenaga pendidikan yang lainnya itu sudah merupakan kehidupan dunia berkualitasnya Bu Isma? Sudah. Baik. Ada alasan? Ada. Alasannya mungkin saya sudah merasakan bahagia ya, di lingkungannya sehat. Terus juga anak-anaknya juga jadi bekerja itu tidak merasa bekerja, tapi emang seperti keluarga. Mungkin itu seperti Iya. Terima kasih. Bapak Ibu. Sudah. Alasannya Ibu? Asal kita dapat menyesuaikan diri dimanapun berada, apalagi di lingkungan yang sesuai dengan profesi kita sebagai pendidik, sebagai dimana rekan kerja, sebagai keluarga, itu akan merasa senang. Terima kasih. Bu Tika. Sudah Pak Kritin, karena keluarga di sekolah ini seperti keluarga sendiri. Nih, terima kasih. Pak Jar. Saya juga sudah. Saya di sini juga sebagai keluarga saya sendiri seperti di rumah saya. Dan di sini saya bisa menambah pengetahuan, menambah pengalaman, wawasan kepada saudara-saudara saya yang ada di sekolah sini, dan juga saya mempunyai pengalaman khususnya kepada anak didik kita yang bermacam-macam karakter, sehingga saya bisa mengatasi dengan baik. Terima kasih. Pak Kris. Saya di sini merupakan sudah menjadi dunia yang berkualitas. Karena sekolah ini sangat seperti rumah saya yang kedua. Suasana berbeda dengan sekolah yang lain jika saya bandingkan. Dari 8 sekolah, ini satu-satunya sekolah yang memang membuat saya nyaman dan tenang. Terima kasih Pak Primo. Sekolah ini itu merupakan dunia berkualitas versi kita. Tadi banyak yang menyebutkan di sini adalah keluarga kedua. Iya, betul. Saya pun merasakan
rasakan di sini adalah keluarga kedua. Bahkan saya sama Bunda itu sering, kalau di sekolah itu saya rasa itu healing. Healing itu tidak perlu jauh, tapi sekali waktu juga butuh untuk jauh. Jadi saya ke sekolah itu saya merasa itu healingnya saya itu ya di sekolah gitu. Jadi ini memang dunia saya, dunia berkualitas saya itu ya di SD Jawa Mulia. Gitu ya Bapak Ibu. Kemudian murid kita juga mempunyai gambaran tentang dunia berkualitasnya mereka, gitu ya. Tentunya sebagai guru kita ingin mereka memasukkan hal-hal yang bermakna dan nilai-nilai kebajikan yang hakiki ke dalam dunia berkualitasnya mereka. Bila guru dapat membangun interaksi yang memberdayakan dan memerdekakan murid, maka murid akan meletakkan dirinya sendiri sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas karena mereka menghargai nilai-nilai kebajikan. Seperti yang tadi sudah disampaikan Pak Kapur, bahwa kebutuhan setiap manusia itu berbeda-beda dan tugas kita sebagai guru adalah untuk membangun interaksi, memberdayakan dan memerdekakan murid. Pembelajaran yang berpihak kepada murid, bukan berpihak kepada guru, karena yang kita didik adalah murid. Jadi apa yang kita sampaikan tujuannya nantinya kembali lagi untuk kebutuhannya murid. Lanjut. Oke, materi yang berikutnya adalah tentang restitusi 5 posisi kontrol. Nah, baik, ada satu kasus atau masalah di sini, yaitu tentang Tisa dan Hana dipanggil masuk ke ruangan Ibu Dewi. Ibu Dewi ini merupakan guru di sekolahnya Tisa dan Hana di SD Makmur. Ibu Dewi baru saja mendapatkan pengaduan dari Tisa bahwa Hana menggunakan kata-kata kasar dan merendah-rendahkan Tisa. Pertanyaannya adalah, bila Anda adalah Ibu Dewi, Anda sebagai gurunya Tisa dan Hana, apa yang akan Anda lakukan untuk kasus Hana? Saya akan bagikan lagi kertas, nanti bisa dituliskan. Kalau ini tidak pakai alasan tidak apa-apa, cuma apa yang Anda lakukan jika Bapak Ibu sebagai Ibu Dewi atau gurunya Hana dan Tisa. Baik, sudah terkumpul semua kertas yang saya bagikan. Ada bermacam-macam ternyata Bapak Ibu jawabannya. Saya bacakan satu persatu ya. Yang pertama adalah mengingatkan kepada Hana tentang buruknya penggunaan kata-kata kasar dan merendahkan teman dapat menyakiti seseorang, dan mengingatkan untuk berkaca bahwasanya dia juga belum perfect, belum sempurna, gitu ya. Lalu yang kedua, cross check kedua belah pihak, mencari penyelesaian, memberikan penyelesaian yang adil atau nasihat. Lalu untuk diketemukan Tisa dan Hana, dipertemukan gitu ya, dimusyawarahkan, terus diluruskan masalahnya. Yang berikutnya, bila sebagai Ibu Dewi memanggil Hana, diberikan bahasa yang sopan. Mungkin di keluarga Hana tidak mengenal bahasa yang sopan. Lalu menegur keduanya, belajar toleransi, ya Bu. Menegur keduanya supaya belajar toleransi itu nih. Lalu saya akan mencari tahu tentang latar belakang Hana di lingkungan rumahnya. Baik, dari semua jawaban ini tidak ada yang bilang tak marahi, tak sedeni si Hana ini. Gak betul-betul ya? Tidak ada. Next. Nah, tadi sudah kita pelajari tentang Tisa dan Hana yang mengucapkan kata-kata kasar. Dari sini kita akan masuk ke 5 posisi kontrol yang kita ada di mana? Kita ini ketika menghadapi murid ada di posisi yang nomor berapa? Nanti kita lihat. Ya, posisi nomor 1
tinggi, bahasa tubuhnya, mata melotot, jarinya menunjuk-nunjuk, dan juga menghardik. Dari sini ternyata menghasilkan murid yang kemungkinan murid itu akan menjadi marah, menendam, atau bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Lebih buruk lagi, sepulang sekolah, murid melihat motor atau mobil bapak ibu guru akan menggores kendaraan tersebut dengan paku. Ada juga yang ngebosip banyak, gitu. Itu akibat emosi yang dirasakan anak ketika kita berada di posisi penghukum. Jujur saja, kadang saya pun secara tidak sadar masih ada di posisi pertama itu. Oke, teman-teman. Nah, nanti kita cek diri kita masing-masing. Kita itu ada di posisi yang mana? Yang kedua adalah membuat merasa bersalah. Nah, hal ini biasanya dilakukan dengan nada suara yang memelas, halus, sedih. Terus bahasa tubuhnya merapat kepada anak dan juga lesu, seperti memelas gitu. Nah, di sini nanti akan menghasilkan murid yang merasa bersalah. Murid itu akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadang-kala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum, karena emosi akan tertanam di dalam. Murid menahan perasaan tersebut, kemudian tidak seperti murid dengan guru penghukum, di mana murid bisa menumpahkan amarahnya walaupun dengan cara negatif bisa keluar gitu ya. Tetapi murid ini lebih tertekan, seperti tiba-tiba bisa meletus amarahnya dan bisa menyakiti diri sendiri atau bahkan orang lain. Itu efek yang paling buruknya. Jadi dari dua tadi, kira-kira mana transisi Bapak Ibu? Belum berani jujur. Oke. Nanti saya minta jujur. Seperti tadi yang dunia berkualitas tadi, saya harapkan itu juga jawaban jujur dari Bapak Ibu semua. Lanjut yang ketiga. Yang ketiga adalah posisi teman. Nah, ini dengan nada suara yang ramah, akrab, dan bercanda. Lalu bahasa tubuhnya merapat kepada murid dengan mata dan senyumnya yang jenaka, yang lucu. Lalu ini akan menghasilkan murid yang senang, akrab dengan guru tersebut. Itu termasuk dampak positif. Akrab dengan murid, akrab dengan guru dan murid saling akrab itu dampak positif. Tetapi ada sisi negatifnya. Murid menjadi bergantung kepada guru tersebut. Bila ada masalah, dia merasa hanya bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Nah, akibat yang lain dari posisi teman hanya akan berbuat sesuatu, murid itu akan berbuat sesuatu bila yang menyuruh hanya guru yang menjadi posisi teman tersebut. Dan ketentuan itu tidak berlaku untuk guru yang lain. Jadi manutnya ya sama-sama bu guru atau pak guru yang memposisikan diri sebagai teman tersebut, sama guru yang lain tidak menurut. Gitu. Ini posisi yang ketiga. Next, posisi keempat, yaitu tentang pemantau. Dengan nada suara yang datar, bahasa tubuh yang formal. Nah, hasilnya murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa berbuat salah. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal kelas pada waktu jam istirahat dan mengerjakan tugas. Guru tetap harus memantau murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat karena murid tidak bisa ditinggal seorang diri. 1, 2, 3, 4 ya. Satu lagi. 5. Posisi manajer. Nada suara halus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat, saling bahagia. Manajer dengan nada suara yang tulus, bahasa tubuh tidak kaku dan mendekat kepada murid.
manajer, pada posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya, tentu dengan bimbingan guru. Nah, dari kelima posisi tadi, apa aja tadi? Pertama tadi apa? Menghukum. Lalu membuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Dari kelima posisi kontrol yang ada pada diri kita sebagai seorang guru, tentu Bapak Ibu sudah tahu aku ternyata di posisi ini. Gitu ya. Kalau saya tadi sudah jujur, saya kadang ada di posisi yang pertama, yang menghukum. Kadang saya juga merasa tidak sabar. Apalagi kalau jika itu sudah begitu, Bapak Ibu besok kadang, Dika ayo sekolah. Itu saya posisi penghukum secara tidak saya sadari, gitu. Tetapi di lain waktu saya juga sudah melakukan posisi manajer, meskipun belum sempurna, tetapi saya sudah berusaha untuk menjadi posisi manajer. Itu kalau saya. Jadi kadang ada kalanya di posisi 1, ada kalanya di posisi yang ke-5. Tapi untuk posisi 2, 3, 4 itu mungkin pernah sih, tapi jarang saya lakukan. Yang lebih sering saya posisi 1, penghukum, dan kelima. Nah, kalau Bapak Ibu sekarang ada di posisi nomor berapa? Bu Isna? Kalau saya tergantung kelasnya sih. Karena saya ngajar kelas 1 sampai kelas 6, saya tidak bisa apa ya, tiap saya itu beda-beda tergantung kondisi kelasnya. Cuman ini seringnya atau lebih seringnya mungkin 135. 1 penghukum, teman, dan manajer. Ibu mungkin Ibu Kepala dulu waktu menjadi guru. Terima kasih ya. Kalau saya itu menurut atau sesuai dengan kondisi suatu saat atau pada siswa-siswa tertentu atau karena masing-masing siswa. Karena ada anak yang pengalaman saya dengan pendekatan tadi dengan manajer itu anak sudah bisa diberi materi. Ada dengan manajer dia tidak tahu, dan pembiasaan dari yang saya temui, pembiasaan dari rumah itu dia itu kalau tidak dihukum atau tidak dikerasi tidak bisa, karena sudah terbawa dari rumah. Itu cerita dari anak itu ada beberapa yang saya temui seperti itu. Jadi kadang ya macam-macam itu, kadang 1, 2, 5. 1 penghukum, pembuat merasa bersalah, dan manajer. Oh, 3 teman. Oke, 1, 2, 3. Iya betul. 1, 2, 5. 1, 2, 5 manajer. Ya. 1, 2, 5. Butik nasi monggo. Saya itu nomor 1 menghukum, sama nomor 3 si Alif itu kan orangnya begitu susah catur, susah sekali. Kalau si nomor 1 menghukum itu Ica juga sekali juga. Oke, butik nomor 1 dan 3. 1 dan 3. Kalau saya di kelas 2 itu penghukum ya. Saya sering di kelas 2 itu tahu sendiri anaknya sangat luar biasa. Terkadang saya merasa kesal, marah, karena anak-anak itu di dalam kelas itu seenaknya sendiri, diberi pelajaran cuman gojek, diberi tugas tidak selesai. Kemudian untuk manajer ya, manajer itu saya sering mengadakan pendekatan kepada anak-anak itu. Biasa berikan nasihat-nasihat. Kalau
kalian harus merubah sikap dengan baik. Kemudian yang ketiga apa ya? Teman ini sering ya, anak itu sering apa ya, berkelahi, membuli, ya, mengejek. Nah ini sering saya pertemukan sepiaran-aran itu supaya tidak mengulangi lagi. Dan saya juga pernah apa yang saya panggil anak-anak itu, istilahnya saya takut-takuti ya. Kalau kalian di sekolah ini tidak memenuhi aturan yang ada di sekolah, nanti orang tua kalian akan saya panggil. Nah, anak-anak itu ya berjanji, saya berjanji saya tidak akan mengulangi lagi, dan mohon Pak jangan dipanggil kedua orang tua. Terima kasih Pak Jana. Grace, Terima kasih. Kalau saya cenderung ke yang nomor 1 penghukum, tapi kalau yang kelas kecil saya cenderung yang ketiga. jadi teman. Tapi kelas yang gede saya cenderung penghukum, dan yang kedua juga sering membuat dia merasa bersalah. Oh iya. Satu, dua, tiga. Kak Tri. Kalau saya itu 3 dan 5. 3 dan 5. Teman dan manajer. Iya. Kalau teman itu mungkin karena saya itu mengajar seminggu hanya sekali, mungkin anak-anak mau tidur aja dan milih gurunya. Kalau nanti saya itu seperti nomor 1, berarti dia tidak senang dengan saya. Iya. Terus yang kelima, ya kita itu tadi bertanggung jawab pada murid itu, ya saya dia tetap mengapalah gitu, jadi saya tetap memilih. Terima kasih Pak Tri. Jadi dari 5 posisi kontrol yang yang sudah ada di paparan pada siang hari ini, Bapak Ibu ada 2, ada 3 yang kadang ada dalam diri kita. Mungkin itu secara tidak kita sadari ya. Seperti saya tuh kadang nggak sadar kalau saya ternyata ada di posisi penghukum. Nah setelah saya mempelajari modul ini, oh ternyata aku pas taruh di kanya ya jadi penghukum. Kadang juga kalau pas gaweannya banyak, ruwet, riuh gitu, terus ada orang yang kesana kesini gangguin kita lagi apa gitu, emosinya itu ke anak gitu. Kita juga penghukum juga gitu. Harga misalnya itu murid nggak selesai, nggak nulis ora, itu jelas itu matanya melotot, suaranya tinggi, itu sudah jelas saya masuknya ke penghukum. Iya, tapi kadang kalau pas lagi sadar gitu ya, yang masuknya ke 5. Harapan saya adalah Bapak Ibu bisa menerapkan posisi yang kelima ini secara konsisten. Saya pun sama. Mari kita belajar untuk bersama-sama untuk memajukan pendidikan di sekolah kita dengan kita sebagai posisi manajer. Jadi ternyata tidak selalu dengan marah-marah itu masalah bisa terselesaikan. Mungkin kadang memang kita harus menekan emosi kita, menekan ego kita untuk tidak meledak, tetapi pikirkan akibatnya untuk anak ke depan. Karena kembali lagi seperti tadi yang Pak Tri sampaikan tadi, Pak Tri berpihak kepada murid. Nah, ini ada video tentang 5 posisi kontrol yang tadi sudah kita pelajari, dan di sini guru sebagai 5 posisi kontrol. Bapak Guru yang dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1.
posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi tenang. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Narem yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol yang salah di proses yang kedua, segitiga yang garis yang ke atas itu. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Lalu yang ketiga, menanyakan keyakinan. Murid akan diberi pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik, kemudian mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah tadi. Nah di sini tadi saya di sini Bapak Ibu bisa melihat saya sedang melakukan segitiga restitusi itu kepada dua anak saya. Yang pertama adalah Arka. Arka itu memukul temannya yang bernama Tori. Yang kedua adalah Dava yang menyobek-nyobek kertas di kelas, dan itu melanggar kesepakatan kelas kita. Gitu ya. Tindakan yang salah. Keyakinan kelas. Apa keyakinan kelas? Saling menyayangi teman, anaknya kesulitan mau ngomong menyayangi. Cuma satu kali, apakah itu sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak. Lalu apa yang dapat Anda lakukan kalau tidak sesuai dengan keyakinan kelas kita? Minta maaf kepada siapa? Selain itu, apakah Anda mau mengulangi kegiatan itu? Kalau begitu, Anda mau menjadi anak yang seperti apa? Yang baik dan bagus apa? Dan bagus sebaliknya. Kalau begitu, betul ya, memang kepada kami lalu tidak boleh mengulang kebenaran. Ya, itu akan kembali ke kelas. Terima kasih. Namaku Arka, aku kelas 1 SD. Aku senang saat aku memukul Tori, aku tidak dimarahi Bu Christine. Aku diberikan malu untuk tidak memukul lagi. Tidak memukul. Kasus yang kedua, Dava menyobek kertas untuk membuat mainan ketika jam pelajaran. Oh,
Wajar dulu waktu psikologi juga sepele teman-teman ketika jaga jarak. Ya, nah tentunya kita bisa menyelesaikan tugas jadwal dengan baik dan jadwal melanjutkan mulai itu waktu jam 9. Nah, sekarang yang kedua, fokus ketika belajar itu penting tidak? Penting. Kalau penting, jangan mau kebetulan dapat dengan cara bagaimana? Belajarnya fokus, tidak terlalu ketika jam pelajaran, ya, sesuai dengan keyakinan. Iya, sesuai dengan keyakinan bebas. Kalau begitu betul ya, tidak rugi. Terima kasih Pak. Sekarang balik ke kelas ya. Nah, itu segitiga restitusi yang sudah saya lakukan terhadap 2 murid saya, yang satu kasus memukul temannya, yang satu melanggar kesepakatan kelas, yaitu bermain ketika di jam pelajaran dia nyobek-nyobek kertas untuk main. Dan itu yang sudah saya lakukan. Ternyata anak itu senang. Berbeda ketika saya bilang, "Coba, orang nyobek kertas wae." Gitu. Beda, itu main. Lanjut, Mas. Nah, di sini saya sudah ada 2 kasus. Kasus yang pertama adalah Kakung tidak melaksanakan piket sepulang sekolah. Kakung malah makan di warung belakang sekolah. Pak Jarwanto sebagai guru kelasnya memanggil Kakung dan menyelesaikannya dengan segitiga restitusi dengan posisi manajer yang tadi. Ya, nanti Pak Jar sama Pak Kakung sebagai murid, Pak Jar sebagai guru, silahkan di depan untuk mempraktikkan penyelesaian masalah dengan segitiga restitusi. Ya Pak Jar, ya. Yang kedua adalah Isna sering sekali izin kepada guru kelasnya untuk pergi ke kamar mandi. Namun Bu Siti sering melihat Isna hanya keliling di sekolah tanpa ke kamar mandi. Bu Siti memanggil Isna ke ruangannya dan menyelesaikannya dengan segitiga restitusi. Jadi di sini ada 2 kasus yang akan diperagakan oleh 4 Bapak Ibu guru. Kasus yang pertama Pak Jar dan Pak Kakung. Pak Kakung sebagai murid, Pak Jar sebagai guru. Yang kasus yang kedua adalah Bu Isna dan Bu Siti. Bu Isna sebagai murid, Bu Siti sebagai kepala sekolah untuk menyelesaikan masalah dengan segitiga restitusi. Mau kasus 1 dulu atau kasus 2 dulu? Siapa dulu Pak? Siapa? Ayo, kasus 1 dulu. Ya, kasus 1 dulu. Pak Jarwanto dan anak Kakung sebagai murid. Ini kasusnya Buatan piket Pak, buatan piket baru. Mas Kakung, iya Pak. Mau sekolah? Balik tiket orang? Bosan Pak. Lah apa ora tiket? Jangan kantin Pak. Makan. Loh, kudune rak yo nek berbalik terus tiket, ora terus neng warung. Iya Pak. Saya tadi belum nggak bawa bekal terus jadi saya ke warung untuk makan. Kudune rak sekolah kelasnya sono aturane wis dibentuk piket-piket. Ya kudune Mas Agung ki ya piket sih lagi nang warung. Nah, aku tak takon. Mas Agung nek ngerti salah apa ora? Salah, Pak. Sesuk meneh ya aja dibaleni. Baik, Pak. Kaya kae sing kanca-kanca kae untuk piket, kok ora piket, kowe ora pareng. Nggih. Aja dibaleni nggih, Cak Bagus. Nggih, Mbak. Nggih. Terima kasih Pak Kakung, Pak Jarwanto. Luar biasa sekali. Untuk kasus yang kedua, Isna ini sering izin kepada
duduk kelasnya untuk pergi ke kamar mandi. Namun Bu Siti sebagai kepala sekolah sering melihat Isna hanya keliling sekolah tanpa ke kamar mandi. Nah, kemudian Bu Siti memanggil Isna ke ruangannya untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan segitiga restitusi. Monggo Bu Siti sebagai kepala sekolah, Isna sebagai murid. Mbak Isna, dari mana? Dari kamar mandi. Dari kamar mandi. Kok tadi juga dari kamar mandi? Sakit ya? Iya Bu. Iya. Tadi lihat kok Mbak Isna tidak masuk kamar mandi. Ada apa? Pengen lihat yang lain Bu. Pengen lihat yang lain. Tadi dari kelas pamitnya apa Mbak Isna? Ke kamar mandi Bu. Ke kamar mandi. Kalau pamitnya ke kamar mandi berarti ada aja ke kamar mandi. Tapi kalau hanya sekedar lihat, itu kira-kira Mbak Isna merugikan Mbak Isna tidak? Rugi tidak? Iya. Ya, ruginya di mana? Ruginya jadi nggak ikut belajar di kelas. Nggak ikut belajar di kelas berarti berarti Mbak Isna sudah paham kalau sering-sering pamit ke kamar mandi padahal tidak di kamar mandi berarti Mbak Isna rugi, gitu kan? Nah, berarti untuk besok lain kali bagaimana menurut Mbak Isna? Berarti besok nggak sering-sering ke kamar mandi lagi. Sering-sering ke kamar mandi. Ya sudah, ya itu berarti Mbak Isna sudah tahu, memahami kesalahannya. Nanti Mbak Isna akan pergi sendiri. Berarti besok lain kali tidak diulangi lagi. Paham nak? Iya Bu. Iya, terima kasih. Besok tidak diulangi lagi. Terima kasih Bu Siti, Bu Isna. Gimana Bapak Ibu? Sudah lebih memahami ya bagaimana seorang posisi manajer menyelesaikan masalah dengan segitiga restitusi, gitu ya. Lanjut. Nah, kita tiba di penghujung acara. Oke, saya mau tanya nih refleksi kita selama tadi dari sebelum sholat zuhur ya, iya, sampai hampir sore ini, bagaimana perasaan Bapak Ibu mengikuti kegiatan ini? Mungkin Pak Tri? Senang Bu. Senang kenapa Pak? Saya nggak ngantuk. Karena sangat menarik sekali. Saya belum pernah melihat seperti ini. Karena ini disampaikan dengan runtut baik, aku sangat senang. Terima kasih Pak. Ada Bapak Ibu yang lain yang mau menyampaikan perasaannya mengikuti kegiatan ini? Bu Tikna mau menyampaikan? Oke, pertanyaan yang kedua lanjut ya. Apa yang Bapak Ibu peroleh atau pahami dari kegiatan ini? Dari tadi yang disampaikan Pak Kapo dan juga sampai sore ini sama saya, apa yang Bapak Ibu peroleh? Tadi tentang hukuman, ya, tentang sanksi, mengenal tentang apa Mbak apa posisi kontrol. Ya, posisi kontrol. Sudah. Oke, terima kasih. Ada Bapak Ibu yang lain mau menyampaikan? Ibu? Terima kasih Mbak Christine, dengan adanya kegiatan ini kita semua dapat merefleksi diri apa yang sudah kita lakukan, kita sebagai guru atau sebagai pendidik, dan lebih dapat mengontrol diri untuk melaksanakan apa yang menjadi kewajiban kita untuk mendampingi anak-anak didik kita. Terima kasih Bu. Baik, terima kasih Bapak Ibu untuk waktunya, untuk kesediaannya di dalam bekerja sama untuk aksi nyata modul 1.4 guru penggerak ini.
Saya sangat berterima kasih di mana materi yang sudah saya sama Pak Agung peroleh bisa saya bagikan kepada Bapak Ibu. Semoga bermanfaat dan tentunya semakin menambah motivasi kita di dalam kita mendidik anak-anak dan juga motivasi kita di dalam sebagai seorang guru atau pengajar. Gitu nggih. Demikian dari saya. Saya mohon maaf kalau banyak salah di dalam menyampaikan materi ini dan juga ini bukanlah saya artinya lebih bisa, lebih pintar, boten, tetapi kita di sini sama-sama belajar. Saya pun banyak belajar dari Bapak Ibu yang sudah lebih senior, pengalamannya tentu jauh lebih banyak dibandingkan saya yang baru kemarin sore terjun ke dunia pendidikan. Gitu ya. Waktu selanjutnya saya kembalikan kepada Bu Isna. Monggo Bu Isna. Terima kasih banyak Bu Christine atas penyampaian materinya. Tibalah kita di penghujung acara, yakni penutupan. Marilah kita tutup acara kita pada hari ini dengan berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Cukup. Saya selaku MC apabila ada salah kata dalam mengucapkan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
memotong pembicaraan itu kalau ada temennya, itu sebaiknya begini, terus kamu tiba-tiba enggak ya, baik tidak kalau seperti itu. Tidak, yang betul adalah bagaimana mengangkat tangan sebelum dapat berpendapat, sebelum berbicara harus mengangkat tangan terlebih dahulu. Kalau memotong pembicaraan sopan apa tidak? Lanjut, yang terakhir, Tama, bacakan. Ini mengotori kelas atau ya, mengotori kelas atau menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan. Sepakat anak-anak. Sepakat. Kesepakatan kita sudah terbentuk, yaitu tepat waktu. Ya, tidak boleh terlambat. Pulangnya pun tepat. Terus menyayangi teman, tidak menyakiti teman. Kalau ada yang menyakiti teman berarti melanggar kesepakatan kelas, ya kan? Terus fokus belajar, berarti fokus belajar. Axel. Terus memakai seragam sesuai aturan. Lalu makan di luar kelas. Terus menghormati guru. Terus mengangkat tangan sebelum berpendapat. Menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan kelas itu termasuk pelaksanaan. Biarin.